Oke, selanjutnya mail server. Tujuannya memahami fungsi dari mail server, kemudian mengenal protokol mail server, kemudian mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer. Oke, pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dengan satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Jadi itu ya. Jadi mengoperasikan surat elektronik. Fungsi dari mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email. Jadi fungsinya itu untuk menerima email, menjalankan email, dan merespon email yang masuk gitu ya. Web mail server. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dengan kata lain, web mail server adalah interface atau tampilan sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuat email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini disebut berbasis web. Oke, ini ada protokol email, ada SMTP, ada POP3, API, SMTP, lain-lain. Untuk apa itu SMTP bisa dibaca sendiri nanti ya. Kita langsung ke cara kerja. Cara kerja dari web mail server, yaitu mail server memiliki dua server yang berbeda fungsi, yaitu server yang berfungsi sebagai pengirim email atau outgoing server, serta yang kedua adalah incoming server atau penerima email. Outgoing atau mengirim, outgoing server atau mengirim email dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server atau penerima email dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port, apa itu port? Adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses itu ya. Jadi pintunya itu dinamakan dengan POP, kemudian outgoing server itu mengirim, kemudian incoming server itu menerima gitu ya. Nah, ini pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lain. Kemudian bagaimana cara pengiriman dan penerima email? Nah, ini sering kita ya. Untuk cara ini bervariasi tergantung dari program aplikasi. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan pengirim, kemudian user agent, kemudian waiting list email, kemudian kita menunggu, kemudian MTA, kemudian user mailbox, user agent, receiver. Nanti bisa dibaca sendiri. Jenis-jenisnya juga bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita dapat
kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap kita menggunakan yang kemarin. Untuk kalian yang tidak tahu cara membuat ini bisa dilihat tutorial sebelumnya ya. Oke, kita ke langkah percobaan. Yang pertama ialah buatlah skema jaringan tentunya ya, pastinya. Dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama PC1, PC4, laptop, smartphone. Dapat disambung dengan DNS server 331 dan mail server 43434. Tambahkan entry DNS.com pada ini yang kedua. Kita coba dulu DNS server 331 dan 43434. Tes di PC1, ping enter. Ini sudah tersambung dengan PC4. Oke, sudah bisa tersambung dengan DNS. Selanjutnya laptop. Ini juga sudah tersambung. Smartphone. Sudah tersambung. Selanjutnya mail server 4343 cek ya. Enter. Oh, ini kurang ping 43 Nah, ini udah replay, sudah tersambung dengan mail servernya. Juga sudah tersambung. Top. Kurang pingnya, ping enter, cari play, sudah tersambung. Yang smartphone ping sudah tersambung. Kita ke langkah selanjutnya, tambahkan entry DNS.com pada DNS server di dns.mailku.com tipenya record. Oke. Server DNS
ini ya, tambahkan mailku.com, tipenya record, save. Selanjutnya pada PC1 di laptop, jalankan perintah nslookup seperti ini ya, nslookup mailku.com PC1 dan laptop. ns lookup mailku.com ini servernya, ini addressnya udah ya, berarti bisa. Laptop juga sama. Ini mailku.com, alamatnya 4344, betul berarti. Kemudian langkah selanjutnya, pada mail server kita buat server email dan buat 2 akun email untuk pengguna sebagai email, kemudian user 1, user 2 dengan domain mailku.com. Mail server, email, kita buat ini ya. Ini saya masukkan passwordnya 1 sampai 8. Ini di on, user 2 nya 1 sampai 9. Oke, jika sudah kita close. Ini ke langkah selanjutnya, pada PC1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba kirim email dari PC1 ke user 2 atau ke laptop. Oke, kita user 1, email mailku.com, user 1, passwordnya. Email. Bentar, ini kita delete dulu. Ini apa tadi, kok lupa. Browser, konfigurasi mail. Oke, konfigurasi mail. Mail ke email. Oh, PC1 ke email, konfigurasi email, ketikkan user 1, masukkan user 1 mailku.com, incomingnya keluarnya mailku.com, outgoingnya mailku.com, user kita masukkan passwordnya tadi, passwordnya 198 ini ya. Kemudian kita save. Selanjutnya kita aplikasi email client pada laptop, klik tombol the show sebelum. Nih, kita mengirim pesan ya. User 2. Oke. Tuh mail.
ada user 2 @melku.com owner user tes ini pesan dari PC1 pos ini ya, kita kirim. Kita masuk ke laptop ini yang lama dari dulu, kita buat yang baru user 2 melku.com. kita masukkan passwordnya 1-9, kemudian save dan kita terima. Nah ini dia udah masuk, ini pesan dari PC1 bos. Udah masuk ya, kita replay coba. Ada user 1 tes 1. Oke, kita ketikkan pesan sudah saya baca, ini lagi saya baca, ini aja ya. Kirim, coba dari PC1, kita terima. Wah ini 2, ini dia, buka. Oke, pesan sudah saya baca. User 2 ke PC1. Oke, nah itu selesai. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.